Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berhubungan dengan video yang saya upload. Terima kasih untuk teman-teman semua yang terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan, dimotivasi, dan mendengar kebenaran dalam Kristus Yesus melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa perdiskusian debat antar lintas agama tersaji, dan itu luar biasa hebatnya teman-teman di YouTube, sehingga ada banyak orang yang saling melihat, saling menilai, saling berbagi wawasan, bahkan ada juga yang negatif dari orang-orang tertentu. Tetapi itu tidak bisa dihindari bahwa perdiskusian debat itu hal yang biasa, yang penting dewasa. Kalau kita ingin berdiskusi, ingin berdebat, ingin menunjukkan sesuatu yang unggul, bukan berarti kita mau menjatuhkan orang lain, tidak. Kita hanya ingin menunjukkan dalil-dalil kebenaran dari agama kita yang mungkin disalahpahami orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini kita melihat ada banyak oknum mualaf dan juga para polemikus muslim, khususnya mereka yang tanda kutip dari Kristen langsung menjadi ustadz, memberikan berita-berita bombastis mengenai perkembangan mualaf, ya. Dan bahkan di komentar-komentar saya juga banyak memberikan komentar-komentar lagi meledak banjir mualaf, katanya gitu. Padahal faktanya teman-teman bahwa ada banyak ustadz yang justru khawatir akan pengurangan atau berkurangnya Islam, komunitasnya seperti itu. Memang Kristen secara data kurang, ya, karena mungkin ada banyak mereka yang tidak mau didata secara langsung, sehingga mereka bersembunyi semua teman-teman. Nah, kali ini kita melihat ada seorang ustadz dari negara tetangga yang memberikan, khususnya Malaysia, yang memberikan pemaparan bahwa berkurangnya Islam di beberapa negara tertentu, dan itu memberikan efek khawatir buat mereka teman-teman. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa kekristenan itu begitu diterpa oleh tuduhan-tuduhan dari para mualaf dan juga oknum mualaf, bahwa banyak banjir yang mualaf, khususnya Ustadz Kainama. Di mana kamu Ustadz Kainama? Kau bilang kau sudah memualafkan 1018 orang, 765 orang sudah saya upload ya teman-teman di YouTube saya. Di mana semua itu? Kok Ustadz ini makin khawatir, ya? Dan bukan hanya Ustadz dari Malaysia ini, tapi juga dari Ustadz Indonesia ada juga yang mengalami kekhawatiran ketika ada banyak orang yang akhirnya pindah dari Islam ke Kristen. Itu hal yang biasa dan tidak usah baper lah, ya. Bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat apa yang dipaparkan oleh Ustadz ini dan kita simak baik-baik. Semoga kita diberikan wawasan dan diberi semangat kembali untuk terus berjuang dalam pelayanan. Ini dia teman-teman videonya. Mendengarkan berita yang pertama datangnya dari Malaysia. Seorang ulama Malaysia menyampaikan kekhawatirannya akan perkembangan kekristenan di Asia Tenggara. Dan kena ingat tuan-tuan, ya. Sekarang kita ada persaingan. Walau bagaimanapun Islam mesti kena kehadapan. Ada satu lagi hamba Allah, macam-macam angkat lagi tangan. Ustaz, Malaysia tak akan terjadi lagi Ustaz. Malaysia ada perlembagaan yang memihak pada orang Islam, dan ada sultan-sultan yang berkuasa untuk menjaga Islam. Saya katakan, syukur alhamdulillah ada perlembagaan, ada sultan-sultan. Tapi anda tahu tak sejarah? 6 negara Asia Tenggara dulu adalah Islam. Coba baca sejarah. Sekarang di mana? Dia nak juga terkenal. Coba saya sebut. Oke. Filipina. Kalau ada orang Filipina. Filipina dulu ada negeri Islam besar namanya Mindanao. Ketika mana kerajaan pusatnya di bawah orang-orang Kristen. Tengok orang Mindanao sekarang menjadi apa?
Apa sekuatnya pelembagaan Islam di Mindanao dulu? Hebat. Tombang, sekarang siapa yang? Thailand, bukan ada orang Thailand di sini. Thailand, selatan Thailand, negeri-negeri Islam dulu kuat. Ada Yala, ada Petani, ada Songkla, ada Naratiwat, atau mungkin negeri lain bersatu. Macam Malaysia, 14 negeri dipimpin oleh Sultan. Tapi ketika mana yang memimpin adalah bukan orang Islam, sekarang macam mana dengan orang selatan Thailand? Masih bangga kita dengan persembahan, masih bangga kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ini jadi backing terakhir. Tapi anytime kita boleh tombang. Anytime. Cambodia. Tuan-tuan baca sejarah Cambodia 4 abad yang lalu. Ada kerajaan Islam besar namanya Champa. Tetapi ketika mana orang-orang Islamnya lene tuan-tuan. Champa tersepit di tengah-tengah antara Cambodia dengan Vietnam. Sekarang bagaimana Islam di Champa? Tercampak tuan-tuan. Perasaan tak tuan-tuan tiap tahun ustaz-ustaz kalau raya haji, mari korban. Bagaimana? Apa sih dulu hebatnya orang Champa tuan-tuan? Mantap, bakat Islam datang ke Nusantara, datangnya dari sana. Sekarang apa jadi dengan saudara kita? Naik lagi satu, tuan-tuan baca macam mana sejarah Myanmar, Burma dulu namanya. Ada 2 negeri besar di Burma dulu, namanya Rakhine dengan Rohingya. Bagaimana saudara kita dari Rakhine dengan Rohingya? Las, Singapura. Ada negeri Islam dulu namanya Tumasik. Ketika mana British bawa pekerja Cina dengan India, sumbat. Sekarang bagaimana? Sultannya tercapak ke Melaka, meninggal di Melaka. Sekarang siapa yang pegang? Ya tinggal 3 negara saja. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin sejarah lama akan berulang kembali. Mari tuan-tuan, kalau betul apa yang kita buat adalah demi Islam, untuk Islam, insya Allah Allah akan beri kita istiqomah. Tapi kalau kita buat hanya marah, kita benci pada orang kafir, garanti tidak akan ada istiqomah. Al-amalu ala qadri niyatim. Amal tuan-tuan dinilai apa niat yang ada pada diri tuan-tuan sekalian. Itu saja. Anda tidak tahu nak menilai apa, tapi jom bajar kita, didik anak istri kita untuk cerewet membeli barang. Kenapa? Man lam yahtama ala ummati falaysa min. Siapa yang tidak pentingkan tentang urusan orang Islam, kamu bukan umat aku. Nah, marahnya Nabi itu. Banyak nada-nada sumbang di luar sana. Tak payahlah, sudahlah. Ujung-ujungnya jualan barang ini ustadznya. Harusnya bukan itu solusinya, Tat. Jangan Ustadz memberikan solusi yang sama sekali tidak menjawab persoalan ini. Kenapa sampai negara-negara Islam itu sudah sirna sekarang? Kenapa jumlah orang Kristen di Asia Tenggara makin meningkat? Kenapa banyak Muslim yang tinggalkan agama Islam? Itu bukan karena mereka lari beli barang di yang non-Muslim, lalu kemudian Anda menawarkan sebuah cara bahwa untuk menguatkan Islam, beli barang kepada sesama orang Islam. Itu hukum ekonomi yang cacat. Itu saya jamin tidak akan sanggup membuat Islam itu bisa bertahan. Maka perlu dilihat akar masalahnya apa. Apakah masalah ekonomi? Apakah akar masalahnya, apakah puncak masalahnya adalah karena orang Muslim belanja barang di tempat orang non-Muslim? Ataukah akan akar masalahnya dari Islam itu sendiri, dari kitabnya, dari pengajaran yang ada di dalamnya, dari apa yang diajarkan oleh Islam masih relevan atau tidak dengan konteks zaman sekarang ini. Itu yang harus dilihat, Tat. Dari sanalah reformasi itu dimulai, bukan membawa umat untuk pergi beli barang. Ini sama dengan di Indonesia nih. Seorang ustadz juga di Indonesia begitu. Woi, jangan beli produk dari Malaysia. Salah. Jangan beli produk dari Prancis. Semua air minum yang sekarang ini diminum oleh kita di masjid-masjid, di pengajian-pengajian, itu adalah air minum dari Prancis, dari orang kafir. Sekarang mari kita beli produk air minum dari kita sendiri. Dia jual air minum, Tat. Air minumnya lebih mahal. Nah, itulah yang menghancurkan Islam, ya.
Di satu sisi seolah-olah memperjuangkan Islam, tetapi di sisi yang lain memperjuangkan diri sendiri. Ya, nampaknya sedang memperjuangkan Islam. Ini sedikit nasihat saja ya. Nampaknya sedang memperjuangkan Islam, bawa-bawa nama agama Islam. Wah, mari kita perjuangkan Islam, agama Allah. Tapi ujung-ujungnya bicara untuk keuntungan pribadi. Seperti Ustadz yang di Indonesia itu menolak produk dari Perancis, tidak boleh beli minuman dari Perancis. Ujung-ujungnya dia juga jualan air mineral. Nah, ini mirip-mirip juga dengan Ustadz kita yang bicara pagi ini. Nampaknya bagus sangat bicara tentang kemajuan Islam, tapi las-las menawarkan supaya beli barang pada sesama Muslim. Apakah ini bisa menjawab persoalan ini? Apakah ini sanggup untuk mengurangi peningkatan jumlah orang Kristen di Asia Tenggara? Kita lanjut dulu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz ini? Apa yang ada, ya, karena ini adalah hak orang Islam untuk orang Islam. Jadi tuan-tuan, itulah sekadar perkongsian yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sebar ringkas, mudah-mudahan padat isinya dan menjadikan sedikit motivasi pada tuan-tuan sekalian. Motivasi untuk beli barang. Teruskan apa yang Islam nakkan pada kita. Kita niatkan, kita nak martabat Islam. Kenapa tuan-tuan? Karena sebulan tuan-tuan kalau beli barang 500 ringgit sebulan tuan beli barang dapur. Maknanya duit orang Islam akan bergulir. Cash flow orang Islam di negara kita 10 bilion. Ada satu kajian orang Aduh, lucunya, seronok lah dengar ini Pak Ustadz bicara macam ini. Orang kaya kebanyakan di Malaysia itu non-Muslim, ya. Orang Chinese itu banyak sekali orang Muslim, non-Muslim. Ya, lalu apakah uang itu bisa berpusing-pusing di antara Muslim saja? Lalu uang itu tidak ada efeknya dengan yang non-Muslim. Prinsip ekonomi Ustadz ini, aduh, bagaimanalah. Ekonomi itu tidak kenal agama, Tat. Uang tidak kenal agama. Ya, ya, uang tidak kenal agama. Cakap orang Malaysia itu macam itu. Uang tak kenal agama, ya. Ekonomi tak kenal agama. Dia mesti berkembang terus, ya. Dia mesti terus mengalami peningkatan. Tak kisah itu masalah. Tak kisah itu kamu Kristian kah, kamu Buddhis kah, Hindu kah, Muslim kah. Tak kisahlah. Yang penting ekonomi makin maju. Itu yang difikirkan oleh pemerintah. Dan ini tak ada efeknya dengan perkembangan Islam. Saya sekali lagi cakap soal yang benar ini, Tat. Dan semoga Ustadz mendengarkan video ini. UKM 10 bilion tuan-tuan yang duit tuan-tuan belanjakan 8 bilion masuk ke kantong mereka. Yang balik kantong orang Islam hanya 2,3 bilion. Sedata tuan-tuan. Anda baru 3 hari lalu baru sadar. Allah. Betul. Baru sadar. 19,7 juta orang Islam di Malaysia beli barang di luar orang Islam, maknanya duit orang Islam akan balik kepada mereka 8 bilion. Kita 2 bilion lebih pun dah heboh tuan. 8 bilion tuan tiap hari tuan bagi dengan mereka tanpa tuan sadar, tanpa tuan perasan. Jadi kalau sekarang kita nak bermula apa yang sekarang akan bermula, teruskan. Kalau itu betul untuk Islam, untuk kekuatan kita orang Islam, insya Allah rahmat berkat akan diturunkan kepada kita. Kalau dia bilang, tak kisah tenda, tak apalah tuan-tuan, itu hak tuan-tuan. Tetapi Nabi sebut, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minni. Siapa yang tidak pentingkan urusan sesama orang Islam, kamu bukan umat aku. Itu gambaran kita. Terpulang kepada tuan-tuan. Pilihan ada di tangan kita. Niat pada diri kita masing-masing. Al-amalu ala qadri natim. Amal tuan-tuan dinilai Allah apa nawaitu kita. Semuanya urusan pribadi. Tapi anak ini motivasi, ini Islam, ini orang Islam, ini langkah Islam. Allahu a'lam. Oke, itulah berita pertama saudara yang terjadi di Asia Tenggara dari Sang Ustadz mengatakan bahwa di Asia Tenggara peningkatan jumlah orang Kristen itu terjadi besar-besaran dan dulunya ada negara
ada kerajaan-kerajaan Islam berdiri kokoh di Asia Tenggara, tetapi kini semuanya sudah hilang, sudah sirna. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tinggalkan Islam, ya. Banyak orang yang sudah tinggalkan Islam, sehingga sekarang kata dia, tinggal Malaysia, Brunei, dan Indonesia yang memiliki basis Islam kuat. Yang Kamboja, yang Thailand, Singapura, itu sudah tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Islam itu, kata beliau, ya. Dan ini indikasi bahwa penurunan jumlah orang Islam di Asia Tenggara itu sedang terjadi secara besar-besaran pada saat ini. Dan larinya kemana? Lari ke dalam kekristenan. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam kekristenan ada pengajaran kebenaran sejati. Karena di dalam kekristenan mengajarkan tentang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pengampun, yang maha penyayang. Dan untuk menguatkan hal ini, masih ada satu lagi berita dari Indonesia yang mengungkapkan kekhawatiran para pemimpin agama di Indonesia hanya karena sebuah buku yang dibuat oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan saya berharap Anda bisa membeli buku ini, dan supaya Anda bisa tahu apa yang menyebabkan sang ustadz ini menjadi ngeri karena baca buku ini. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Laporan yang masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Wow. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Ini baru, Pak, diterbitkan pada Januari 2015, baru 1 bulan. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang Muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. Beliau punya anak 3. Beliau orang Bima. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak, beliau ini. Oke, luar biasa beliau ini. Baru satu Pak Saifuddin Ibrahim, baru 1 buku, ini sudah membuat ngeri untuk sang ustadz ini. Dan buku ini katanya setiap bulan itu ratusan orang. Ini tahun berapa video ini dimuat, ya? Ini pada tahun 2017, sekarang tahun 2020. Berarti jumlah peningkatan yang masuk Kristen itu karena buku ini, menurut logika Ustadz ini, lebih besar lagi. Dan saya harus umumkan, ya, tadi malam seorang sahabat saya baru saja mendeklarasikan imannya di dalam Kristus. Kita bersyukur akan hal ini. Sahabat Kanuru yang mendengarkan siaran ini, kita bersyukur akan hal ini. Sahabat saya, kalau dia mendengarkan siaran ini, saya bersyukur karena Roh Tuhan menjamah hatimu dan mempersiapkan engkau untuk mengambil keputusan secara pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya tidak memaksa sahabat saya ini. Kami hanya berdiskusi. Dia sharing kepada saya menjelaskan seadanya tanpa saya harus bersusah payah untuk membuat dia terpojok dan lain sebagainya. Tetapi malam tadi dia teks saya, Bang Kanuru, puji Tuhan, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Hati saya damai. Awalnya saya penuh dengan kekhawatiran. Saya takut masuk neraka kalau saya menyekutukan Tuhan. Tetapi ketika saya berani berdoa kepada Tuhan, ketika saya berani menyapa Dia, mengakhiri doa saya di dalam nama Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dalam hati saya. Ketakutan saya sirna. Sekarang saya tidak takut lagi. Dulunya, sebelum saya menyerahkan hidup saya secara sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, katanya, saya ada kebencian, kepahitan dengan seorang teman saya, teman saya yang selama ini selalu menghina, merendahkan. Tetapi ketika saya mengikut Tuhan Yesus, katanya, ada damai sejahtera. Justru saya mengasihani orang itu yang semula hati saya panas, hati saya marah dengan orang itu. Tapi sekarang hati saya berubah total. Ini yang saya lihat sebagai bukti awal ketika saya mengikut Tuhan, saya diubahkan, katanya. Dan sekarang yang lahir dalam hati saya belas kasihan terhadap orang itu, katanya. Dan sahabat Kanuru, kita bersyukur akan hal ini, ya. Sekali lagi kita bersyukur akan hal ini karena Tuhan sedang bekerja melalui Kanuru, melalui channel-channel hamba Tuhan lainnya. Tuhan sedang bekerja melalui Pak Saifuddin. Tuhan bekerja dengan caranya, dan melalui
siapapun saat ini yang sungguh-sungguh mau memenangkan banyak jiwa, Tuhan bekerja dengan banyak cara yang unik, ya. Dan yang kedua, kita doakan untuk perkembangan perjalanan iman dari sahabat saya ini, agar ia ada dalam bimbingan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus untuk menolongnya melewati persoalan demi persoalan yang bakal akan terjadi di masa depan. Biarlah ia kuat di tengah-tengah persoalan itu. Itu yang saya minta untuk sahabat Kanur untuk doakan bagi jiwa-jiwa baru yang yang menjadi orang percaya, ya. Dan kita bersyukur juga akan hal ini, bahwa saat ini kegerakan besar sedang terjadi di Asia Tenggara. Saya rasa kedua tokoh agama ini, ulama ataupun ustadz ini berkata benar bahwa di Asia Tenggara sedang terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Lawatan Tuhan sedang terjadi besar-besaran. Ini sesuai dengan janji Tuhan, ya, bahwa berita Injil itu harus sampai ke telinga semua orang, barulah tiba kesudahannya. Itu janji dari Tuhan Yesus, ya. Kalau itu janji dari Tuhan Yesus, maka itu harus digenapi, saudaraku, ya. Maka bagaimanapun segala upaya dari Muslim untuk menghambat pergerakan kekristenan, mereka tidak akan bisa. Karena apa? Ya, karena kekristenan itu bukan agama. Kalau saudara dengar Ustadz tadi mengatakan selalu yang dibahas adalah Islam, berjuang untuk agama Islam, mengasihi Islam dan lain sebagainya. Semua proyeksinya kepada Islam. Ingat, kekristenan itu bukan soal agama. Kristen itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus, ya, bicara tentang kebenaran sejati, ya, berbicara tentang Allah yang kekal, Allah yang hidup, ya, yang punya rencana untuk dunia ini, dan rencananya itu harus terjadi, harus tergenapi, ya, dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Saya kata usul tadi, oh kita harus belanja barang dari sesama Muslim, itu pun tidak akan sanggup, ya. Lihat saja bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa sedang terjadi. Karena apa, saudaraku? Karena semua lidah harus mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua lutut harus bertekuk lutut menyembah Dia, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja yang layak untuk disembah, ya. Dan inilah yang mau dicuri oleh Nabi di dalam Islam, ya, bahwa bukan Yesus yang harus disembah, melainkan yang lain. Dan saya mau katakan, ya, kita sudah melihat bagaimana pergerakan Islam selama ini dari semenjak kemunculannya dengan segala macam upaya dilakukan, ya, dengan cara halus, dengan cara yang kasar dan lain sebagainya, tetapi tidak akan bisa menghambat kekristenan, menghambat orang Kristen. Karena ingat, kekristenan adalah di dalam pimpinan Tuhan, ya. Kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah soal rencana kekal Allah yang harus terjadi dan tergenapi. Mari kita bersyukur akan hal ini, Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur akan hal ini, dan kita doakan supaya Tuhan terus menyertai bangsa kita, menyertai jiwa-jiwa yang baru, menguatkan iman mereka. Ya, demikian siaran pagi hari ini. Terima kasih untuk sahabat Kanuru yang telah mendengarkan siaran pada pagi hari ini, dan mohon bantu bagikan siaran ini sebanyak-banyaknya kepada lebih banyak lagi pemirsa, supaya mereka bisa mendengarkan berita sukacita hari ini, ya. Oke. Sampai jumpa. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz dari Malaysia ini, teman-teman, tentang perkembangan perkembangan kekristenan di beberapa negara tertentu yang membuat mereka khawatir, teman-teman. Nggak usah khawatir, Pak Ustadz, ya. Nggak usah khawatir, karena gini, kasih itu akan menyapa, menyentuh setiap orang. Diperlakukan secara tidak adil, lalu yang diperlakukan itu mengasihi, itu akan membuka logika seseorang, mata seseorang untuk memilih keyakinan yang ia anggap benar, ya. Nah, jadi nggak usah kaget, nggak usah takut, ya.
sekalipun di Indonesia ini mayoritas Islam, bukan berarti Kristen itu langsung terlalu minoritas. Mungkin mereka juga, orang Kristen sudah banyak, tapi tidak menampilkan diri secara langsung ke permukaan. Ada banyak yang tidak terdeteksi dan mereka sudah menjadi pengikut Yesus ya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tidak usah khawatir. Para ustadz tidak khawatir ya. Biarkanlah mereka memiliki keyakinan yang mereka anggap benar dan itu dijamin. Tidak usah khawatir banget sampai menawarkan barang-barang untuk dijual Pak Ustadz. Itu bukan solusi. Kayak Pak Ustadz Somad aja ya, sampai memberikan kata-kata untuk membeli di 212 Mart. Padahal sudah teman-teman sudah tahu lah ya, beberapa bulan lalu gitu. Nah, jadi tidak usah seperti itu Pak Ustadz, slow aja lah. Kalau memang apa yang diyakini oleh teman-teman umat muslim itu benar, pasti mereka bertahan. Tapi kalau ada sesuatu yang menyentuh mereka melebihi apa yang mereka yakini, ya biarkan mereka untuk memilih. Toh juga dijamin oleh pemerintah. Misalnya nih, kalau Pak Ustadz pun masuk Kristen, ya ini misal nih, jangan dipelintir. Kalau Pak Ustadz pun masuk Kristen itu karena Tuhan, memang Tuhan Yesus memilih Pak Ustadz. Jadi bukan karena kekristenan itu maju, mendakwah tidak, atau menginjili tidak. Hanya mungkin kami hanya menyampaikan, tergantung Pak Ustadz mau percaya atau tidak. Dan kalau memang Tuhan sudah menginsafkan atau memilih Pak Ustadz, maka Pak Ustadz tidak mungkin dapat menolak. Hanya menunggu waktu saja gitu ya. Nah, jikalau ada pun orang-orang yang akhirnya meninggalkan Islam, itu pilihan mereka. Dan kalau mereka di negara-negara bagian tertentu yang Islam makin menurun, ya itu keputusan mereka juga, tak perlu khawatir ya, tak perlu khawatir. Nah, kalau kami kekristenan Pak Ustadz dan kalian semua para ustadz mualaf ya, kalau kalian meninggalkan kekristenan, bukan hanya saat ini saja ada banyak orang yang meninggalkan Yesus. Zaman Yesus pun sudah ada banyak orang yang meninggalkan dia secara langsung waktu dia masih di bumi. Ingat gak kisah waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung istri dan anak-anak? Itu banyak sekali yang menyaksikan mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi ketika Yesus menceritakan Injil yang sesungguhnya, bagaimana dia adalah roti dari sorga itu yang akan mati bagi dosa manusia, mereka akhirnya tidak siap menerima. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, dan semua hampir banyak sekali meninggalkan mereka. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa kamu juga tidak ingin meninggalkan? Pergi. Itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebab Yesus itu akan melihat mana lalang dan gandum. Jadi Kristen tidak pernah khawatir. Kami disuruh untuk pemberitaan Injil, memberitakan kabar baik, itu cukup. Tugas untuk mempertobatkan, tugas untuk membawa mereka adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Sehingga kami percaya tidak perlu seperti yang dikatakan oleh para ustaz-ustaz somad sebenarnya gitu, harus begini ketika mualaf, harus begini ketika mualaf. Tidak perlu. Kami cukup mendoakan ketika ada yang mualaf. Kami cukup melayani mereka ketika ada yang mualaf atau kekristenan yang hendak berpindah keyakinan, supaya mereka teguh dalam iman mereka. Tapi kalau ada Islam yang akhirnya pindah ke Kristenan, ya itu kan pilihan mereka. Nggak bisa juga kamu paksa-paksa kembali gitu kan, nggak boleh ya. Jadi itu dijaga semua, dijaga haknya teman-teman. Nah, nggak usah perlu khawatir. Dan bagi kita semua, mari kita terus pakai akal sehat kita. Meyakini sesuatu harus bisa menilai dengan baik ya. Sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Biar ada banyak orang yang dicerdaskan. Kekhawatiran Ustadz ini pantas untuk didoakan supaya semakin banyak orang yang melihat terang Kristus. Semoga kita diberkati, tambah wawasan, tambah semangat. Bye-bye.